Apapun kepala daerah besok, siapapun kepalanya tidak bisa nambang di Kota Prabu Muli. Apa alasan kok tiba-tiba pengen tinggal ke Prabu Muli? Oh, aku ini ada batasan DPR. Oh, ini tugasnya wali kota. Ya. Nah, oh, harus berjuang lagi di DPR. Saya duluan yang maju. Walaupun tidak dewan lagi. Walaupun ada dewan lagi. Siap aku. Okay, let's go. Pak Dewan, sehat? Sehat, alhamdulillah. Salam perjuangan dulu. Luar biasa, ini suatu kehormatan kedatangan oleh anggota Dewan DPRD Kota Prabu Muli ya. Terima kasih. Ketua fraksi PDIP. Iya, sekaligus bendahara DPC. Mantap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Berapa lama kita lah tidak ketemu? Adalah sekitar 3 kali paripurna kan? 3 kali paripurna. Tidak baca, olehnya Bro Alfa ini aku perhatikan banyak sibuk di Palembang. Iya. Akhir-akhir ini Caknya lagi di DPRD lagi sibuk ya? Iya, lagi bahas, kegiatan, lagi bahas. Jadi memang kan kita kan lagi bahas perubahan, sama juga RJPPD untuk tahun 2029 sampai 2045. Jadi memang lagi banyak kegiatan ya? Iya, memang lagi banyak nih. Benar. Jadi kawan-kawan, Bung Alfa ini adalah salah satu anggota Dewan termuda pada waktu itu ya, di 2019 kemarin. Benar. Umur berapa kalau boleh tahu dulu? Dulu umur kalau tidak salah 22 tahun. Berarti salah satunya atau ada Dewan muda lagi sih kok ya? Di daerah lain mungkin ada di Sumsel ini, ada di daerah Banyuasin. Tapi di Prabu Muli satu-satunya ya? Ya, ada lagi beda 6 bulan. Dia agak Caknya lebih muda. Iya, tapi untuk tahun sama lah ya? Sama tahunnya, sama. Luar biasa ya, maksudnya itu artinya tingkat kepercayaan masyarakat Kota Prabu Muli ini untuk anak-anak muda tuh luar biasa. Amin, alhamdulillah. Karena memang ya aku juga masih muda nih, kami juga butuh orang-orang muda untuk bersuara. Iya, ya, benar. Membantu aspirasi kami. Iya, benar. Anak-anak muda ini di Kota Prabu Muli. Jadi Bro Alfa selama 5 tahun ini sudah masuk 5 tahun. Alhamdulillah hampir mendekati 5 tahun. Hampir mendekati 5 tahun nih, apa yang sudah digawe oleh sosok Alfa Sujatmiko selaku anggota DPRD Kota Prabu Muli ini? Jadi Cak ini aku cerita dikit lah ya. Sejarah aku masuk Prabu Muli ini kan sedikit panjang lah ya. Bukan wong asli Prabu Muli, tapi alhamdulillah ada rezekinya di Prabu Muli. Wong mana? Aku nih aslinya Palembang. Palembang. Aslinya Palembang. Jadi memang sejarah itu ayahku pernah tinggal di Prabu Muli. Di keluarganya salah satu senior di Kota Prabu Muli, Pak Artono Hamid. Oh, yang juga anggota dewan ya? Iya, betul. Nah, jadi pas kepilih selama hampir mendekati 5 tahun ini, banyak mungkin ya Bro Doni dengan kawan-kawan sudah baca jejak digital kita. Ya. Jadi memang aku di DPRD itu menyerap aspirasi, aku aktif di media sosial, Betul. dan memang aku dekat dengan kawan-kawan media. Jadi nganter wong sakit ke rumah sakit pakai mobil pribadi. Yang kedua pembangunan jalan. Yang ketiga jembatan. Alhamdulillah. Tapi rasanya masih kurang. Kira-kira. Karena masih kurang. Menurut aku masih banyak harus belajar lagi. Masih banyak PR juga ya? Masih banyak. Jadi memang PR yang harus dijalan ke Bro ini masih banyak ya? Iya. Karena waktu 5 tahun yang nggak kurang, tapi nak kami tanya kok tuh sedikit kok ada. Apa dia? Apa giliran nak lanjut 2 periode itu balik ke Palembang? Karena untuk sekilas info kawan-kawan, jadi Bro Alfa ini caleg 2024 kemarin ini, dia nyalon di Palembang. Ada. Nah kebetulan balik ke yang katanya Bapak tadi, Bapak tuh anggota DPR Kota Palembang. Iya, betul, juga, betul. 2 periode sudah. Jadi apa alasan kok tiba-tiba pengen tinggal ke Prabu Muli? Sebenarnya Pak ini Bro Doni, pilihan sulit. Pilihan sulit ketika orang tua 3 tahun ini beliau lagi dapat rezeki oleh Tuhan. Beliau lagi sakit dan lagi tahap pemulihan. Jadi ketika saya kumpulkan keluarga, saya kan apa-apa kan harus minta izin sama orang tua. Kalau tanpa orang tua saya tidak bisa seperti ini. Nah, jadi aku minta izin, Bu, ya Prabu Muli apa Palembang. Beliau menginginkan aku di Palembang. Jadi sebenarnya aku nak melepas Prabu Muli ini sangat
Wah, cak mana lah ya. Berat ya. Berat. Bukan karena aku sesuatu atau apa mana. Hidup aku ada di sini. Rezeki aku ada di sini. Nah, itulah jadi istilahnya ya walaupun di luar sana ya Alpa nih Pak Prabu Mulya ini coba sekedar main tidak. Sebenarnya itulah tadi pilihan ya. Karena setiap pilihan itu pasti ada tujuan. Iya. Nah, itulah kira-kira ngapa aku milih Palembang. Nah, mungkin ke depan ini ya alhamdulillah aku sebut ke ya. Ya ternyata belum ada rezeki ke sana Ya. gitu kan. Nah, artinya walaupun aku tidak lagi, ya aku tetaplah hidup bermasyarakat. Sebentar lagi akan jadi masyarakat biasa. Betul. Jadi belum rezeki juga kemarin di Palembang. Iya, belum ada rezeki. Belum bagian gitu. Belum bagian. Jadi walaupun di Prabu Mulya juga kita belum tahu Pak ya. Jadi sedikit mengenai Dewan Palembang tadi. Kemudian balik lagi ini cerita netizen. Iya. Jadi beberapa kulihat Pak Alpa ini kan di media tuh, wah, nggak tahu apa gitu riak nak kira-kira setiap kegiatan tuh di upload di sosial media. Itu pertama. Kedua, aku salut sama Bro Alpa. Salah satu Dewan Muda Prabu Mulya, tapi berani bersuara, berani vokal. Karena kalau ngelihat basicnya dari partai PDIP ini kan partainya pemerintah kan, Iya, kan? iya. Tapi cak seolah-olah kalau di Prabu Mulya ini kok jadi oposisi kan? Iya. Iya, benar. Apakah itu memang dari sosok Bung Alpa atau ada intervensi dari atasan segala macam gitu? Termasuk berani aku lihat termasuk berani. Alhamdulillah, terima kasih bro. Sebenarnya aku ini masih banyak belajar juga. Jadi cak ini, ketika aku nyalon DPR dan masuk ada rezekinya, kita ini kan muda nih, punya pemikiran dewe, bro masuk, wah punya otak dewe. Jadi aku di rumah belajar secara politik, di luar belajar secara pemerintahan. Kebetulan kan senior orang tua ngajari aku kan. Iya. Di dalam DPR ketemu yang lah 3 periode, 4 periode. Senior kalau jadi terdidik. Jadi memang ternyata DPR ini terpaku legislasi, budgeting dan mengawasi. Harus berjuang lagi di DPR ini agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan tujuan masyarakat tersampaikan. Jadi di dalam partai pun di PDI Perjuangan tidak ada intervensi karena kami diajarkan oleh Ibu Ketua Umum perintahnya ketika memang itu urusan masyarakat harus kita jalani. Harus kita itu. Untuk apa kamu jadi petugas partai kalau tidak bisa menjalankan perintah masyarakat atau rakyat? Kira-kira seperti itu. Jadi kepentingan masyarakat itu di atas kepentingan yang lain. Pribadi sampai aku belum dapat jodoh. 5 tahun. Jadi lewat. Iya. Jadi nggak tahu nih adonnya apa tidak. Jadi Bung Alpa ini masih jomblo. Jadi bro, mengenai anggota dewan, jadi status kita di dewan sekarang ini jabatannya selain ketua fraksi apa bro? Jadi pertama awal periode aku pimpinan komisi 1. Jadi ada perubahan tuh. Jadi setahun setengah. Lanjut tahun kedua itu aku jadi pimpinan komisi 2. Komisi 1 tadi membidangi pemerintahan, kesehatan, pendidikan. Itu awal di masa awal jabatan. Komisi 2 tentang keuangan sosial ada di sana kan. Tapi untuk akhir periode ini aku balik lagi ke pemerintahan karena menurut aku ketika aku sudah bertumbuh dengan pemerintahan dan kesehatan ya aku akhirnya sudah ngerti ya itu kan. Nah sekarang jadi anggota biasa, aku masih ketua fraksi itu mungkin. Ya, berarti pantesan juga kemarin tuh menyuarakan soal kesehatan. Yes, kalau betul. itu sebenarnya bukan pengen didengar oleh masyarakat atau apa bahasanya tuh pencitraan ya. Karena memang di bidangnya. Iya, memang bidangnya memang. Iya, tapi memang bro, aku sepakat ya, memang kita butuh wong-wong yang harus bersuara ya, bukan berarti anggota lain tidak baik karena sudah punya bagiannya masing-masing. Iya, kerjaannya masing-masing. Masing-masing lah kerjaannya itu. Oke bro, sebelum kita lanjut obrolannya agak panjang juga dikit ya, kita bahas mengenai wali kota. Nggak tahu ngapo. Lah inilah yang aku agak ngeri. Iya.
Bung Ado bendahara ya? Bendahara Partai PDIP Kota Prabu Muli ya. Kita cerita dikit lah mengenai wali kota nih. Karena kemarin caknya seliwuran di media itu bro ini ngambil formulir segala macam ya. Iya. Nah, Rio niatan sebenarnya nak. Jadi itu sebenarnya bingung kami itu ya. Iya. Sudah jadi anggota dewan, balik ke Palembang, tiba-tiba nyalon wali kota lagi itu apa dia? Pasti omongan uang, budak ini. Iya, udah puas, udah puas gitu ya. Jadi cah ini, Bro Doni. Jadi untuk pencalonan wali kota ini sebenarnya terpanggil dari orang sekeliling. Memang dididik oleh orang tua, kami harus berjiwa sosial dan harus membantu sesama. Jadi ketika kita sudah ada ya kata kayak Pak Bambang Pacul lah ya, kalau di podcast, kalau Korea melenting tuh pacak bantu. Iya kira-kira ya kan. Nah jadi tapi ini kan proses. Sepertinya kayaknya untuk ini aku kayaknya tidak mencalonkan. Tahan dulu, jangan dibocorkan dulu. Ya, jadi tahan dulu. Kita main game dulu. Iya, jadi. Jangan tegang deh. Iya. Oke, kawan-kawan tetap di IDR. Kembali di IDR Game. Oke bro, mau mana? Ada game tanya jawab. Iya, bro cukup jawab. Inilah yang aku nggak ngerti ini. Tidak apa-apa. Kalau memang ada yang agak sensitif tidak mau dijawab, tidak apa-apa. Jadi cukup jawab, dijabarkan sedikit ngapa pilih alasan itu. Yang pertama tuh Palembang atau Prabu Muli? Prabu Muli. Alasannya? Karena lah sudah sayang di Prabu Muli. Walaupun sempat tinggal ke Prabu Muli. Iya. Selanjutnya pengusaha atau di pemerintahan? Dua-duanya sih. Pengen dijalankan? Iya, pengen dijalankan. Emang bisa dijalankan? Selama ini bisa. Bisa ya? Iya. Mencalonkan anggota DPRD atau wali kota? Nah, ini yang berat. Wali kota sih. Wali kota. Karena kita bisa diperluas. Kalau DPRD kan 3 fungsi tadi. Iya. Budgeting, legislasi, mengawasi. Kalau wali kota kan luas ruang lingkupnya. Jadi lebih banyak bantu Ibong. Jadi lingkupnya lebih luas dan tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Selanjutnya berarti sudah terjawab sih, legislatif atau eksekutif. Eksekutif jelas ya. Jadi kalau misalnya bro dikasih kesempatan oleh Allah sekali lagi, tunjukkan kesempatan dan berbarengan cak inilah legislatif DPRD dan wali kota, pilihnya wali kota. Wali kota. Yang terakhir, pacaran atau langsung menikah? Kalau bisa nikah sih langsung. Kalau dengan umuran mak ini langsung nikah. Iya langsung nikah. Okay. Karena selama ini kenal sini, kenal sana. Dak kate ujungnya. Kalau ada yang langsung payah dek, kita nikah, laju. Jadi para perempuan di Prabu Muli sekitarnya yang pengen berjodoh dengan Bro Alfa, silakan ya. Cari di kontaknya di Instagram. Oke bro. Melanjutkan cerita tadi. Jadi selain dukungan dari keluarga, alasan yang lebih konkret untuk menjadi wali kota adalah pendirian sebenarnya. Apa Prabu Muli ini banyak kekurangan? Kalau kekurangan tuh pasti ada ya. Selama aku menjalani 5 tahun ini. Jadi aku tuh pengen itu ada sesuatu yang berbeda di Prabu Muli. Karena Prabu Muli ini kota berkembang. Belum kota maju ya, baru berkembang. Kota administrasi. Jadi kan uang datang pergi. Belum tentu uang nak invest. Bahasa uang tuh kota perlintasan. Nah, jadi pengen aku sesuatu yang berbeda. Nah, makanya aku banyak misalnya ada aduan itu walaupun 3 tahun terakhir aku tidak nimbul sama sekali, kebanyakan di Palembang ngurus uang tua. Banyak yang masuk tapi tetap jalan. Aku tuh kadang bingung bae. Kalau aku ini ada batasan DPR, ini tugasnya wali kota. Nah kan aku kan tidak mau yang melebihi itu. Ketika kita insya Allah misalnya Bro Doni jadi wali kota besok, mungkin Bro Doni bisa ngerasain enak. Dan tidak pengen sesuatu apapun, terserah netizen apa nak ngomong pencitraan segala macam.
Pokoknya kita pegawai baik. Pengen punya sesuatu yang berbeda, itu baik sih. Ya, dan juga balik cerita juga awal tadi ya, memang itu tuh butuh sosok-sosok yang muda juga, Iya. penyeimbang juga kan. Jangan hanya orang-orang yang tua, bukan berarti apa-apa ya. Ini mohon maaf ya buat yang bapak-bapak yang sudah berumur, artinya kita juga harus penyeimbangkan. Karena kalau untuk data sekarang, karena aku juga sempat nyalek kemarin, tengok data kita bahkan seluruh Indonesia ini hampir 40% apa kali ya, itu milenial galau. Iya benar. Anak muda galau, pemilih pemula bahkan. Artinya kan kita harus imbang nih. Ya contoh lah nih, presiden terpilih gitu kan. Ya. Aku pikir sih ya bukannya bermaksud apa-apa, ini agak seimbang lah maksudnya Iya, kan. benar. Ya itu kan mungkin untuk di kota juga Cak. Jadi kayak ini, pernah aku jadi narasumber di salah satu di Palembang. Kemarin aku nyebut kita itu anak muda sekarang itu harus punya kreativitas. Artinya seperti apa? Kita harus di dalam, jangan selalu di luar. Kita berteriak di luar tidak akan didengar orang. Betul. Ketika kita di dalam, kita yang berteriak. Nah, itu dan sedang aku jalani sampai tanggal 27 aja. Kira-kira seperti itu. Aku memotivasi anak muda Berarti seperti itu. salah satu motivasi Bro Alpa ini juga sebagai Dewan Muda itu sebenarnya. Iya, harus. Menjadi penyeimbang juga. Iyalah. Benar. Karena apa? Kayak kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Dan itu benar. Benar. Itu benar. Itu baru 10, benar. Baru 10. Mama beratus-ratus. buka lagi guncang tuh. Iya, benar. Kalau ini gempa bumi aja gitu. Iya, benar. Ya itu ya. Iya, jadi Bro, luar biasa kami juga, aku sebagai masyarakat Kota Pramuli juga mengucap terima kasih. Iya. Untuk kuanggap ini selama 5 tahun ini Bro dan ngabdi untuk sudah menjerat aspirasi masyarakat ini. Iya. Untuk Pramuli kami ucapkan terima kasih, tetap semangat juga. Iya, Untuk siap. apa ke depan, karena cak arah politik untuk Pramuli ini sudah mulai jelas ya. Iya, jelas. Ini aku simpulkan untuk calon wali kota atau wakil ini Bro Alpa Tidak melanjutkan. Iya. bisa aku sebutkan. Iya, iya. Artinya ini kesempatan bagi yang lain. Siapapun itu nantinya ya kami titip lah ya Bro ya. Iya, benar. Untuk Pramuli ini harus lebih baik lagi, harus lebih bagus lagi. Apalagi Pramuli ini kota kecil. Kalau agak lemak ngucainya biar nanti gaung dikit kan. Iya, benar. Kota besar lagi bisa besar kan. Iya, benar. Gitu, kota kecil kan. Nah Bro Alpa, kira-kira ada pesan-pesan yang nak disampaikan sama masyarakat Kota Pramuli di akhir sisa masa jabatan Bro, Iya. selama 5 tahun ini, dan harapan ke depan itu kira-kira apalah? Aku atas nama Haji Alpa Sujatmiko sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Pramuli, khususnya Dapil Timur, dan saya berterima kasih juga kepada partai saya PDI Perjuangan yang sudah menugaskan saya di lembaga DPRD Kota Pramuli. Permohonan maaf, saya banyak kurangnya, dan insya Allah besok selesai tanggal 27 September, walaupun saya tidak lagi anggota DPRD, saya siap ketika dihubungi masyarakat melalui media sosial. Insya Allah, walaupun saya tidak jadi anggota DPR, saya siap untuk membantu masyarakat Kota Pramuli. Tidak ada tujuan, tidak ada apa-apa, tapi itulah yang saya bisa bantu. Mungkin itu Bro. Oke, terima kasih Bro. Jadi itulah kawan-kawan ya. Selama 5 tahun ini Bro Alpa silakan cek dewek di media sosial beliau apa yang nak digawe ke, karena nak dicerita di podcast ini banyak sudah 5 tahun ini ya. Digawe ke, kan? Jadi Dewan ini bukan jalan-jalan ke luar negeri itu, memang benar-benar begawi ke luar kota itu. Doa aku juga dapat jodoh. Nah, masih balik ke jodoh tadi. Jadi silakan hubungi IG-nya Bro Alpa. Jangan salah ke kami Bro, kalau banyak Iya, siap. Sukses juga Bro Doni dan kawan-kawan. Aku ngucap terima kasih. Inilah yang aku tunggu, kreativitas anak Pramuli. Iya. Karena aku jingo banyak apa Pramuli. Padahal Pramuli pacak. Iya. Kira-kira seperti itu. Itu juga sebenarnya kami juga melihat peluang itu sebenarnya, bukan mengenai income, bukan mengenai apa-apa. Adanya podcast Wong Pramuli ini bisa ngomong ke, kalau bisa kayak menasional. Ya sebenarnya itu juga kami tuh pengen yang mendengar secara langsung yang cak ini. Karena kalau di media sosial itu kan biasanya banyak hal-hal agak ditutupi sedikit gitu kan. Tapi balik ke media sosial sedikit Bro, mengenai batu bara kemarin.
Kan Bro Alpa ini termasuk yang bersuara ya, Iya. menolak batu bara tuh. Ya pasti. Alasannya. Jadi seperti ini, kan ini kita jangan ngadepna pilkada. Tidak ada. Siapapun kepala daerah besok, siapapun kepalanya tidak bisa nambang di Kota Prabumuli. Karena sudah ada aturan PP-nya nomor 13 dan peraturan perdanya nomor 1 tahun 2014. Di situ sudah jelas, tidak boleh ada yang nambang di Kota Prabumuli. Di PP 13 untuk wilayah Sumatera Selatan itu ada wilayah-wilayahnya, ada kabupaten-kabupatennya yang bisa Yang diperbolehkan. dan diperbolehkan. Tidak tercantum yang namanya Kota Prabumuli. Berarti artinya ya Prabumuli dilarang keras berarti untuk melakukan aktivitas penambangan. Oh iya, saya duluan yang maju. Walaupun tidak dewan lagi. Walaupun ada dewan lagi, siap aku. Kira-kira kan seperti itu. Ya, artinya itu memang sudah teratur di peraturan Tingkat pusat sudah ada, tingkat daerah sudah ada, dan jelas. Jangan gara-gara pilkada kita harus bentrok. Nah, kita harus jago ini Iya, sama-sama. karena ini caknya masih jadi goreng-gorengan netizen ya, Oh iya, mengenai jelas. calon-calon ini ya. Jelas. Oke. Oke, terakhir Bro Alpa, sebelum kita akhiri sebenarnya aku tuh pengen banyak dan ngobrol Iya. di podcast ini. Cuma karena Bro kesibukannya luar biasa. Enggak juga. Oke, inilah nak berangkat pulau kan, kayak besok lah nak paripurna pulau kan. Dengan rapat pulau sampai malam pulau besok. Iya. Sedikit Bro, kasih pesan-pesan untuk kawan-kawan di rumah termasuk anak-anak muda, kira-kira pesan-pesannya apa Bro? Jadi buat anak-anak muda Kota Prabumuli, kalian ada kesempatan. Kita harus berada di dalam, jangan pernah ada di luar. Karena ketika kita di luar, terkadang orang tidak mendengar. Mendengar cuma sekian persen. Artinya kalau kita di dalam, kita bisa melakukan hal apapun yang jadi keinginan kita. Jadi jangan pernah takut, sebuah pilihan itu adalah tujuan. Ketika Anda jalankan. Walaupun gagal, bangkit lagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bro. Siap. Lanjutkan, ya. Sukses ya. Ya.